Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu di pertemuan kita setelah libur ya. Ini merupakan pertemuan ke-10 di mana kita berarti masih sisa 5 pertemuan lagi sebelum ujian akhir semester. Sebelumnya saya ucapkan juga sesudah momen lebaran saya ucapkan buat yang muslim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian rencananya hari ini kita akan menyelesaikan materi kemagnetan kita. Di situ ada induksi dan juga gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz adalah gaya magnet yang timbul akibat ada kawat dialiri arus listrik. Saya ingatkan ya untuk yang belum yang mendapatkan jatah mengumpulkan video presentasi dan PPT-nya tiap pekan, karena kebetulan hari ini masih ada yang mendapatkan jatahnya, silahkan dikumpulkan aja bagi yang mendapatkan giliran mengumpulkan video dan PPT-nya pekan ini. Ya. Jadi berbicara tentang magnet, tentu nanti akan ada beberapa bentuk dari kawat yang akan dialiri arus listrik ya. Setelah kita mempelajari kuat medan magnet pada kawat lurus yang sangat panjang, lalu kawat yang dibengkokkan, nah kali ini adalah bentuk lain dari kawat yang dialiri arus listrik, yaitu solenoid. Istilahnya solenoid itu adalah bentuknya seperti pegas atau kawat nanti yang dililitkan pada sebuah batang. Oke. Kalau kalian perhatikan di situ ya. Oke. Nanti ada arah arus masuk mengikuti kawat, ya. Lalu ada arus ke luar. Ini menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kalau misalkan arah arusnya itu adalah arah arus itu biasanya ibu jari ya. Arah arus ibu jari, kemudian medan magnet itu adalah 4 jari lainnya, maka arah medan listriknya ke kanan. Oke. Nah, yang bawah ini ketika dipotong setengah itu solenoid, maka akan terlihat di sini mana itu titik masuk atau wilayah masuk dari medan dari arus, mana itu arah arus yang keluar dari titik yang ada. Kalau misalkan dulu kita bahas ada dot, ada cross ya. Dot itu biasanya, kalau cross itu biasanya masuk, kalau dot biasanya keluar. Untuk perhitungan medan magnet sendiri akan dipengaruhi oleh posisi titik yang mau kita uji. Nah, di sini ada 2 posisi yang umum aja yang kita gunakan. Pertama adalah di tengah-tengah solenoid. Kalau kalian perhatikan di situ ada titik O ya, pas tepat di tengah solenoida. Solenoid itu kalau misalkan kita potong per satu bulatan, berarti kan itu nanti akan meminjam konsep dari induksi magnet pada kawat yang melingkar. Jadi nanti tinggal dikalikan aja berapa sih susunan kawat atau berapa sih lilitan solenoid tersebut. Ya. Kalau misalkan induksi magnetnya pada titik pusat di titik O tengah solenoida, maka induksi magnet yang kita cari itu bisa menggunakan mu0 kali I kali N dibagi dengan L. Terkadang juga ditulis seperti ini, mu0I kali N, di mana N-nya adalah lilitan persatuan panjang. Oke, ini L. Kalau misalkan induksi magnet itu pada titik ujung, baik di kanan maupun di kiri, maka nanti untuk persamaannya menjadi mu0I N dibagi dengan 2L. Perbedaannya di situ ada pengali setengah ya. Jadi kalau di pinggir nanti dikalikan dengan setengah. Turunannya panjang, turunannya ada kalau misalkan mau dibahas tampaknya panjang ya.
dan juga kita lebih memakainya langsung aja, mengaplikasikannya pada persamaan yang ada. B itu induksi magnet, satuannya Tesla atau Weber per meter pangkat 2. Mu nol permeabilitas ruang hampa, angkanya adalah 4 kali 10 pangkat minus 7. Oke. I-nya adalah kuat arus, N-nya adalah jumlah lilitan solenoid, L-nya adalah panjang solenoida. Bagaimana cara kita menganalisanya pada sebuah persoalan kasus? Ya, di sini ada contohnya. Sebuah solenoid memiliki besar medan magnet di pusat solenoid. Oke, berarti di sini ada clue-nya di pusat solenoid, maka nanti persamaannya tidak perlu dikali setengah. Karena yang di pusat itu ideal, dia mu 0I kali N dibagi dengan L. Oke ya. Medan magnet B-nya adalah sekian, 4P kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Jumlah lilitannya yang ada adalah 200 lilitan. Panjang solenoidnya adalah 10 cm. Kira-kira berapa sih arus yang mengalir pada solenoid? Persamaan umumnya ya, kalau di pusat B sama I N dengan L. Kan? Terus, karena yang dicari adalah arus, tinggal dipindahin semua. Dari persamaan ke 6, berarti kan mu 0 dipindah jadi pembagian, N dipindah jadi pembagian, L dipindah jadi perkalian. Oke. Maka I-nya adalah B dikali L dibagi mu 0 kali N. Oke. B-nya di sini berapa? 4P kali 10 pangkat minus 4 ya. Terus L-nya. L-nya di situ 10 cm. Oke, L-nya 10 cm. Ya, 10 cm. 10 cm kenapa tiba-tiba jadi 0,1? Ingat bahwa dalam fisika itu kita ketika menganalisa sebuah kasus harus jadikan satuan internasional. Jadi L-nya awalnya 10 cm, kalau kita jadi meter, di mana satuan internasional panjang itu meter, maka ini kan 10 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,1 meter. Ya. Dibagi dengan mu 0 tadi 4P kali 10 pangkat minus 7, N-nya adalah 200, tinggal dicoret aja. 4P dengan 4P coret. 10 pangkat minus 4 dengan 10 pangkat minus 7, atau ini kita jadikan 1 ya. 0,1 itu kan 10 pangkat minus 1. Jadi 10 pangkat minus 4 kali 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 7 pangkat negatif pindah ke atas jadi pangkat positif ya, bagi dengan 200. Berarti ini kan 10 pangkat 2 dibagi 200. 10 pangkat 2 adalah 100 dibagi 200, hasilnya adalah 0,5 ampere. Kesimpulannya kalau di pusat tidak perlu dikali dengan setengah. Oke. Solenoid yang awalnya lurus, kalau misalkan kita bengkokkan ya, lama-lama kan akan menyambung antara ujung satu dengan ujung lain, membentuk gambar seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah bentukannya berbeda, istilah ini adalah toroida. Ya. Di mana toroida solenoid yang dibentuk lingkaran, yang diubah bentuknya menjadi bentuk lingkaran, batangnya itu ya. Jika kita bergerak sepanjang rongga solenoid ideal, maka kita tidak pernah menemukan ujung solenoid tersebut. Dengan cara yang sama, apabila kita bergerak sepanjang rongga toroida, kita pun tidak pernah menemukan ujung toroida tersebut, sehingga toroida akan serupa dengan solenoid ideal. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila kita berkesimpulan bahwa kuat medan magnet atau induksi magnetik ya, dalam toroida sama dengan kuat medan magnet dalam solenoid. Kesimpulannya nanti persamaan analisanya sama. Oke. Kuat medan magnetnya tadi ya, B sama dengan mu 0
I kali N, ingat bahwa N tadi adalah N besar dibagi dengan R. Atau ini menjadi mu 0 kali I N per R. Dengan N kecil adalah jumlah kumparan. Jumlah kumparan tadi kan N besar per satuan panjang per R. Untuk toroida ideal nanti itu kuat medan magnet di luar toroida 0. Berarti kita melihat nilai kuat medan magnetnya itu ada di dalam rongga. Ini ada contoh kasusnya ya. Kita lihat contoh kasusnya. Sebuah toroida berdiameter. Oke. Oh ya. Nah, gini. Pada toroida, oke. L itu kan panjang. Tadi kalau di solenoid L adalah panjang solenoida. Kalau di toroida, ya, itu kan awalnya solenoida yang dibentuk lingkaran. Awalnya batang seperti ini, lalu dibentuk lingkaran jadi seperti ini kan ya. Oke. Kalau kita cermat, ternyata nilai L ini akan sama dengan nilai dari keliling lingkaran ya, kan kita bengkokkan ya. Jadi kalau dari titik A ke titik B, kalau misalkan kawatnya lurus simbolnya L, berarti kalau ini disatukan antara A dengan B kan lintasannya dia membentuk lingkaran ya. Kalau lintasannya membentuk lingkaran, berarti kita gunakan keliling. Keliling itu sendiri adalah 2 PR ya. 2 PR. Oke, 2 PR. R-nya apa? R-nya adalah jari-jari antara pusat dengan toroidanya. Pusat dengan toroidanya. Oke. Nah, pada toroida nanti R itu ya. Berarti di sini nih, biasanya simbolnya A. A adalah jarak titik pusat dengan toroida atau jarak titik uji yang ada di pusat ini dengan toroidanya. Oke. Tadi apa? Mu 0I kali N dibagi dengan 2pi R, atau terkadang juga ditulis mu 0I kali N per 2pi A. Oke ya. Kemudian di sini ada contoh kasusnya. Sebuah toroida dengan diameter 20 cm. Kalau diameter 20 cm, jari-jari berapa? Ada yang tahu nggak? Diameter 20 cm. Jari-jari berapa? Sepuluh senti ya Pak jari-jarinya? Jari-jarinya adalah 10 cm. Oke. Jadi bedakan ya antara diameter dengan jari-jari. Karena nanti di persamaan yang kita gunakan adalah diameter atau bukan diameter, jari-jari atau setengah diameter. Kalau di gambar toroidanya, jadi kan diameter dari sini ke sini. Kalau jari-jari berarti setengahnya. Oke. Berarti ini nanti kita cari jari-jari. Tadi ada yang bilang jari-jarinya adalah 10 cm. Tapi ini masih senti ya, nanti kita ubah ke meter. 200 lilitan, simbol lilitan tadi N. Oke. 4 ampere, ini arusnya adalah I. Yang ditanya adalah besar medan magnet, berarti B-nya berapa? Oke. Kita kerjakan di sini. B sama dengan N dibagi dengan 2 PA atau PR ya, sama aja. Ini kan satuannya harus dalam internasional. Oke, berarti mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Oke ya, 4pi kali 10 pangkat minus 7. I-nya 4 meter ada di soal.
Kemudian jumlah lilitannya adalah 200 meter ya. Dibagi dengan 2pi. Oke, di sini tadi jari-jari awalnya 10 cm harus dalam internasional itu dikali 10 pangkat minus 2. Atau cepatnya langsung 0,1. Kita tuliskan, berarti A-nya adalah 0,1. 4pi dibagi dengan 2pi, coret-coret sisa 2. Kan 0,1 itu sama aja 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1 naik, kali 10 pangkat 1. 2 kali 4 kali 2, 100. Berarti kan 1600 ya. 1600 kali 10 pangkat minus 7 kali 10 pangkat plus 1. Pangkat positifnya ada 3. Ini kan 1, 2, 3. Jadi 16 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 7. Hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat minus 4 ya. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 7, berarti sama aja 3 dikurangi 7. Atau bisa juga kalau kita mainin pangkat-pangkatan gitu ya. Ini sama aja 1,6 kali 10 pangkat minus 3. Satuannya apa? Satuan dari medan atau kuat medan atau induksi magnetik adalah Tesla. Atau juga terkadang Wb per meter pangkat 2. Oke, toroida. Nah, setelah kita mempelajari induksi medan magnet, ternyata magnet itu tidak hanya melakukan gaya pada magnet lain, tetapi juga dapat melakukan gaya pada arus listrik yang disebut dengan gaya Lorentz nanti. Gaya magnet yang timbul akibat adanya arus listrik. Jika kawat yang dialiri arus listrik ditempatkan pada medan magnet, nanti akan ada contohnya di bawah, maka kawat tersebut mendapatkan gaya dari magnet. Besar dan arah gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet diberikan oleh hukum Lorentz yang sering kita singkat sebagai F sama dengan Bill. F sama dengan Bill, B kali I kali L. Oke. F-nya adalah gaya Lorentz, I-nya adalah arus listrik, B-nya vektor medan magnet, berarti nanti kita perlu tahu arah medan magnet. L-nya adalah vektor panjang kawat yang dikenai medan magnet. Jadi L-nya itu panjang kawatnya. Oke. Kalau dari arahnya kita dapat menyimpulkan karena B dengan L itu perkiraan vektor, maka nanti F akan tegak lurus dengan pembentukan dari L dengan B. Ini kan akan membentuk sebuah sudut. Oke, ini pembentukan sudut ini dengan F dia akan membentuk 90 derajat ke bawah atau ke atas, nanti sesuaikan dengan arah-arah medan magnetnya. Oke. Itu untuk gaya Lorentz. Nah, karena gaya Lorentz itu dipengaruhi oleh sudut B dengan L, ini kan kebetulan 90 derajat. Bisa jadi terkadang seperti ini. Ini L-nya, ini B-nya nih. Gimana sih? Oke, beginilah ya. Yang harusnya 90 derajat ke sini, tapi dia 45 derajat. Maka ada tambahan nanti sin theta di belakang ya. Theta adalah sudut antara vektor L dengan vektor B. Oke. Nah, di sini ada percobaannya. Jadi ketika kawat yang warna ungu ya, itu kawat yang dialiri arus listrik, yang warna oranye itu kabelnya. Jadi ada kawat dialiri arus listrik didekatkan di medan magnet, maka dia nanti akan mendapatkan gaya Lorentz. Kalau kalian lihat di situ, medan magnet itu dari utara ke selatan kan ya, berarti ke kiri. Lalu arah arus adalah ibu jari. Oke, maka di situ kalau misalkan kalian perhatikan, arusnya ke sana ya, kemana sih? Ke belakang gitu ya. Lalu medan magnetnya ke kanan, maka gaya Lorentz-nya ke bawah. Jadi gaya Lorentz itu telapak tangan.
Oke. Kalau dibalik ya, ini kan awalnya positif, sini positif negatif. Kutubnya dibalik ya, positif dan negatif. Maka arah harusnya balik ke depan, lalu medan magnetnya tetap ke arah selatan, maka gaya Lorentz-nya ke telapak tangannya menghadap ke atas. Jadi gaya Lorentz-nya ke atas. Itulah cara menentukan arah gaya Lorentz. Arah gaya ditentukan oleh akibat adanya arah medan dan arah halus listrik menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ini kebetulan saklar belum ditutup ya. Kondisi lain nanti ketika saklarnya ditutup, maka kabel di antara dua kaki medan yang semula lurus menjadi bengkok. Karena tadi kan gaya Lorentz-nya ke bawah. Kalau belum disambungin listriknya, dia belum bengkok. Belokan kabel disebabkan adanya gaya yang bekerja pada kabel ketika arus mengalir. Awalnya ada gaya nih, cuman belum membengkokkan si kawat. Tapi ketika kawatnya disambungin ke baterai, saklarnya dinyalain, baru nanti dia bengkok. Makin banyak baterai yang digunakan, maka arus listrik yang mengalir kan makin besar. Karena makin besar ini, gaya Lorentz-nya pun makin besar, hingga dampak pembengkokan itu juga semakin besar juga. Itu untuk percobaannya. Ini ada contoh kasus kawat yang panjangnya 10 meter. Oke, jadi ini ada kawat 10 meter gitu ya. Medan magnet. Kalau medan magnetnya seperti ini. Jadi kawatnya gini ya. Oke. Kuat medan magnetnya 0,01, bagian kawat yang dikenai medan magnet hanya sepanjang 10 cm. Nah, berarti nggak semuanya. Hanya 10 cm. Karena L tadi adalah yang dikenai gaya. Jadi nggak semuanya. Arah arus kawat terhadap medan magnet membentuk sudutnya 30 derajat. Berapa sih besar gaya Lorentz? Kalau kita kembali ke persamaannya bahwa gaya Lorentz itu kan B kali I kali L sin theta atau F bil sin theta. Oke, susunannya bebas ya. Ini ILB, BIL sama aja. I-nya adalah 0,1 dari soal. I-nya arusnya 0,1. Ada arusnya dalam medan magnet. Sebentar. Kawat yang panjangnya 10 cm ditempatkan dalam medan magnet yang kuat medannya 0,01. Bagian kawat yang dikenai medan magnet hanya sepanjang 10 cm. Arah arus kawat terhadap medan magnet membentuk sudut 30 derajat. Berapa besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat? Sepertinya di soal arusnya belum ditambahkan ya. Lupa untuk ditulis. Saya cek dulu. Oke. Satu Newton. Iya. Harusnya belum ketulis berarti. Harusnya asumsinya atau harusnya berarti ditambahin aja di sini. Arus yang bekerja lupa berarti. Nol koma satu ampere. Oke, arusnya adalah 0,1, L-nya kalau kalian mau tulis diketahui ya bebas ya.
I-nya tadi 0,1, L-nya panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 10 cm atau 10 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,1 meter. F bil tetanya adalah 30 derajat. Oke. B-nya 0, oh B-nya belum. B-nya 0,01 Tesla. Itu panjang kawatnya 10 meter, Pak. Oke, panjang kawatnya 10 meter, tapi ingat, bagian kawat yang dikenai medan magnet hanya sepanjang 10 cm. Oke, Oh, baik, Pak. Baik. Nah, oke. Tadi ada definisinya. Ini ya. Jadi, L-nya tidak semua dipakai, tapi L adalah vektor panjang kawat yang dikenai medan magnet. Begitu ya. Jadi, jangan terkecoh. Cuman kalau misalkan nanti nih kalimatnya adalah panjang kawat 10 cm atau panjang kawat 10 meter taruhlah. Dan dia nggak ada keterangan dikenai berapa, ya udah yang digunakan adalah 10 meter. Jadi asumsinya 10 meter itu yang dikenai medan magnet. Nah kalau ada lebih detailnya, ada dua nih, ini kan ada dua kalimat ya. Kawat panjang 10 cm, kawat yang dikenai kawat panjang 10 meter yang dikenai 10 cm. Maka yang dipakai adalah data kawat yang dikenai medan magnet. Walaupun harusnya lebih tepatnya kalau misalkan nggak ada dua kalimat seperti ini, langsung aja kawat yang dikenai adalah sekian satuan panjang. Ya. Baik, Pak. Oke. Kita lanjut. L-nya tadi I-nya adalah 0,1, kebetulan belum ditambahin jadi mungkin lupa juga. L-nya 0,1, L-nya adalah panjang kawat yang dikenai. Lalu medan magnet 0,01, kuat medan 0,01 Tesla. Sin theta tetanya 30 derajat, berarti sin 30 derajat. Ingat bahwa sin 30 itu setengah ya. Berarti sin 30 adalah setengah. Pengaliknya setengah. Jadinya 0,1 kali 0,1 kali 0,01 kali setengah. Oke, ini kalau kita jadikan 10 pangkat kan 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2. Terus di sini setengah itu kan kali 0,5. 0,5 sendiri 5 kali 10 pangkat minus 1. Hasilnya 5 kali ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 pangkat minus 5 pengali. Kali 10 pangkat minus 5 satuan dari gaya itu Newton. Oke, jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5. Nilai gaya ini sangat kecil sehingga perlu diukur dengan neraca yang sangat presisi. Gaya sebesar ini sama dengan berat sebuah partikel debu yang memiliki massa 5 mikrogram. Jadi ini kecil banget ya gayanya. Oke, itu tadi gaya Lorentz pada kawat yang dialiri arus listrik. Nah, nanti ada bentuk lain gaya Lorentz, yaitu gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Jadi sebenarnya gaya Lorentz pada kawat yang dialiri arus listrik atau yang tadi kita cari sama dengan superposisi gaya Lorentz pada semua muatan listrik. Jadi kalau misalkan dalam sebuah aliran listrik tadi kan yang dikenai 10 cm ya. Nah, kalau gaya Lorentz pada kawat yang berarus berarti penjumlahan dari muatan-muatan yang bergerak pada panjang kawat 10 cm ini. Kalau kita tarik lebih mendasar, ternyata gaya Lorentz adalah gaya yang dilakukan oleh medan magnet pada muatan listrik yang sedang bergerak. Oke. Tadi awalnya kan untuk gaya Lorentz itu F bil sin theta ya. F bil sin theta. Oke.
Nah, di sini kita ambil sebagian kawat yang dikenai, yaitu delta L. Ini cuma penyusunan aja jadi seperti ini. Kita tahu definisi arus listrik sama dengan I sama dengan Q per delta T ya. Kalau di waktu itu kita bahas di apa? Di listrik statis. Bahwa arus itu muatan yang bergerak tiap satuan detik atau Q per delta T. Dengan delta T adalah selang waktu dan Q adalah muatan yang mengalir. Selanjutnya kita dapat menulis gaya Lorentz pada kawat berarus listrik sebagai berikut. Jadi I-nya kita ganti Q per delta T. Dikali delta L dikali B. Induksi atau kuat medan magnetnya. Nah, di sini susunannya saya geser delta T-nya menjadi delta L per delta T. Ya, jadi Q sama F sama dengan Q delta L per delta T kali B. Oke. Kita tahu bahwa kalau kita belajar tentang vektor ya, vektor itu delta R per delta T atau turunan pertama dari posisi atau jarak ya. Jadi kesimpulannya, delta L itu kan jarak. Delta L per delta T ini kita ganti dengan V. Nah, di sini nih. Delta L per delta T adalah elemen panjang persatuan waktu yang merupakan kecepatan, definisi kecepatan. Simbolnya adalah seperti ini. Sehingga boleh kita simpulkan untuk gaya Lorentz pada muatan yang bergerak itu adalah F sama dengan Q kali V kali B. Atau biasanya susunannya bekif. Nanti sin theta. Sin theta adalah, atau theta adalah sudut antara vektor V dengan vektor B. Ada gambarnya nggak ya? Nah, nih. Delta adalah sudut antara vektor V dengan vektor B. Ya. Berarti cross itu kan sebentar. Oke. Cross itu kan masuk. Nah, ini medan magnetnya masuk ke sana, lalu tetanya di sini nih. Ini adalah ada teta. Nah, teta. Oke, kemudian untuk arah-arah gaya Lorentz pada muatan bergerak menggunakan kaidah tangan kanan ya. Selalu gunakan kaidah tangan kanan. Nanti untuk F-nya atau gaya Lorentz itu adalah telapak ya. Lalu kecepatan itu ibu jari. Kemudian medan magnet atau induksi atau kuat medan masih 4 jari lainnya. Oke. Kalau kalian arahkan ini B-nya masuk ke sana, masuk ke kertas, 4 jari kalian masuk ke kertas. Lalu V-nya ke atas, maka telapak jari kan ke arah kiri. Nah, nanti kalau misalkan muatan itu negatif, tinggal balik arah aja. Jadi aslinya itu ke kiri, cuman karena yang sebelah kiri ini muatannya negatif, maka gaya Lorentz-nya berkebalikan dengan arah awal. Oke. Itu gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Ini kita perhatikan contohnya. Sebuah partikel yang mempunyai massa 200 mg. Oke. Dan membawa muatan. Nah, ini muatannya. Jadi apakah itu positif atau negatif? Nanti di sini ada tandanya ya, positif atau negatif. Atau negatif itu kalimatnya biasanya elektron. Nah, kebetulan ini muatannya positif. Ditembakkan tegak lurus dan horizontal pada medan magnet. Horizontal pada medan magnet. Oke. Dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per second. Jika partikel itu tidak mengalami perubahan arah, tentukan kuat medan magnet. G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. G apa G percepatan gravitasi ya? Oke.
Di sini ada dua gaya yang bekerja. Pertama adalah gaya gravitasi ke bawah, kedua adalah gaya Lorentz. Agar lintasan partikel tidak berubah, maka besar gaya Lorentz sama dengan besar gaya gravitasi. Jadi setimbang ya. Karena kalau gaya gravitasi lebih besar, nanti dia akan ke bawah. Kalau gaya Lorentz-nya besar, berarti dia ke atas. Besar gaya gravitasi M kali G. Gaya gravitasi sih gaya berat. Jadi gaya gravitasi basalnya gaya berat ya. Gaya berat itu adalah W sama dengan M kali G. Karena lintasan partikel tegak lurus medan magnet, maka besar gaya Lorentz berkif sin 90 derajat. Oke, kita coba cek ya di sini. Partikel mempunyai massa sekian, bawa muatan sekian, ditembakkan tegak lurus dan horizontal pada medan magnet. Jadi gimana nih? Medan magnetnya misalkan B ke sini, lalu ditembakkan dengan kecepatan tertentu, dia membentuk sudut 90 derajat. Oke. V dengan B. Kemudian apa nih? Horizontal dengan kecepatan ditembakkan tegak lurus dan horizontal pada medan magnet. Dan horizontal pada medan magnet sama yang horizontal dengan kecepatan. Dan kalimatnya gimana nih? Oke, membawa muatan Q ditembakkan tegak lurus dan horizontal. Tegak lurus dan horizontal pada medan magnet sama. Lintasan partikel tegak lurus medan magnet. Partikelnya tegak lurus terhadap medan magnet. Berarti ini ya. Bekip. Kalau ini ada magnet utara ke selatan, terus ini ada muatan ya. Berarti V-nya nih yang di bawah ya. V-nya ke sana kan ya. Oke, anggaplah seperti ini. Sin tetanya sin 90 derajat. Jadi sudut antara V dengan B 90 derajat. Karena kedua gaya sama, maka F Lorentz sama dengan F gravitasi. F Lorentz adalah bekif sin theta, terus gravitasi M kali G. Yang ditanya apa? Kuat medan magnet, berarti B-nya yang kita tanya, yang dicari. Berarti Q V sin theta pindah ke kanan. Jadi B sama dengan M kali G per Q sin theta. M-nya di situ 2 kali 10 pangkat. Oke, masanya. Ya. Masanya 200 mg itu kali 10 pangkat minus 3 gram. Ini berarti kan berapa nih? 2 kali 10 pangkat minus 1. Harusnya ya. Karena 2 kali 10 pangkat 2 dikali 2 kali 10 pangkat minus 3.
Oke, berarti 200 kali 10 pangkat minus 3, gravitasinya 10, ya ada di soal. Q-nya muatannya 5, muatannya 2 kali 10 pangkat minus 8. Oke, V-nya kecepatannya 5 kali 10 pangkat 4 dikali 5 kali 10 pangkat 4. Maka hasilnya adalah yang atas 2 dibagi 10 ya. 10 kali 10 pangkat minus 8 kali 10 pangkat 4 adalah 10 pangkat minus 4. Hasilnya itu berarti 2, ini kan 2 dibagi kali 10 pangkat minus 3. Atau 2 kali 10 pangkat 3. Jadi pangkat negatif 3 naik ke atas jadi 10 pangkat minus 3, positif 3 per 1. Atau 2000. Ya, jadi jawabannya yang tepat 2000 Tesla. Ini masanya salah ya. Oke. Jadi itu tadi untuk penerapan dari gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Kita lanjutkan di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja. Masih ada beberapa. Pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Jika seandainya sudut B dan V itu besarnya 90 derajat, maka arah lintasannya akan membentuk lingkaran antara B dengan V. Mana B? B-nya nih ya, B-nya masuk ya. B-nya masuk ke sana kertas. Terus V-nya ke arah kiri. Dia membentuk 90 derajat. Karena bentuk lintasannya lingkaran, maka gaya Lorentz akan sama dengan gaya sentripetal. Dengan syarat muatannya positif. Kenapa muatannya positif? Karena kalau muatannya positif, ini arahnya masuk ke dalam. Oke, ketika dia masuk ke dalam, maka nanti nilai dari gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetalnya dia. Oke ya. Jadi ini ada muatan ya, kumpulan medan magnet. Atau di dalam sebuah ruangan ada medan magnet ya. Kemudian kita masukkan partikel, ternyata jika arah kecepatannya itu tegak lurus dengan arah medan yang bekerja dalam sebuah ruangan tersebut, partikel akan bergerak membentuk lingkaran dengan syarat partikelnya positif. Oke. Di sini ketika FL sama dengan Fs, bagi sin 90 derajat sama dengan sentripetal itu massa kali percepatan sentripetal ya. Di mana percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat kali R atau omega kuadrat kali R, sama aja. Bekif sin theta atau bekif sin 90 sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, dari sini tergantung yang ditanyakan di soal apa. Kalau misalkan yang di soal ditanyakan itu adalah besar jari-jari lintasan, dari berapa sih jari-jari lintasan ini yang terbentuk? R sama dengan M kali V dibagi dengan B kali Q. Kenapa? Karena di sini R-nya tukar posisi ke kiri ya, jadi perkalian. Jadi awalnya kan gini. R sama dengan MV kuadrat dibagi BQ kali V sin 90 adalah 1. V kuadrat dibagi V adalah V, maka hasilnya M kali V dibagi dengan B kali Q. Kita lihat contohnya di sini, sebuah partikel yang memiliki satu muatan elementer memiliki daerah yang mengandung medan magnet sebesar ini. Laju itu sama aja kecepatan 2 kali 10 pangkat 7. Arahnya tegak lurus medan magnet. Jadi si kelajuan ini tegak lurus medan magnet, tentu tegak lurus kan sudutnya 90 derajat ya. Nah, ini berarti mengikuti kaidah yang ini, pembelokan lintasan.
Oke. Diamati bahwa partikel tersebut bergerak dalam lintasan dengan jari-jarinya 11 mm. Jadi mili nanti diubah ke meter. 11 mm itu berarti 11 kali 10 pangkat minus 3. Tentukan massa partikel. Oke, tadi apa? Bekif sin 90 derajat sama dengan m v kuadrat per r. Yang ditanya apa? Massa partikel. Ini berarti v kuadrat pindah ke kiri jadi pembagian, r pindah ke kiri jadi perkalian, atau m itu nanti adalah bekif sin 91 ya, kali r dibagi v kuadrat. Atau karena v dengan v kuadrat coret, misalnya adalah BQR per V. Ini ya, BQR per V. Kalau di sini tulisnya Q dulu, kita tuliskan aja dulu Q-nya. Q-nya 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Oke. Jadi muatan partikel waktu dulu di pekan apa tuh kita bahas. Satu partikel itu nilainya adalah muatannya 1 kali Q-nya ya berarti ya. Nilai Q-nya satu partikel itu adalah 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Oke. B-nya 0,01 ada di soal ya. Lalu R-nya 11 kali 10 pangkat minus 3 itu ya ini 0,011 dibagi dengan V-nya 2 kali 10 pangkat 7. Kalau kita hitung-hitung ya, ini kita inikan dulu pangkat-pangkatnya biar enak aja. 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Yang kedua ini 0,01 itu sama dengan kali 10 pangkat minus 2. Oke ya, 1 kali 10 pangkat minus 2. Itu boleh seperti ini. Kali 1 kali 10 pangkat minus 2. Lalu 0,011 itu kan tadi ya, 11 kali 10 pangkat minus 3. 2 kali 10 pangkat 7. Kita satukan untuk ininya ya, pangkat-pangkat 10 pangkatnya. 10 pangkat 7 naik ke atas jadi 10 pangkat minus 7. Jadi kan di sini banyak ya. 10 pangkat minus 1,602. 10 pangkat minus 19 kali 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 21. 10 pangkat min 21 dikali 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat min 24. 10 pangkat min 24 dikali 10 pangkat minus 7, perpindahan dari 10 pangkat 7 yang bawah. 10 pangkat minus 31 kali 11 dibagi 2. Hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat minus 31. Gitu. Jadi ini penggunaan ketika sudut antara B dengan V membentuk 90 derajat dan dia nantinya akan membentuk lintasan melingkar. Setelah kita mempelajari gaya Lorentz pada muatan yang bergerak, kita di sini gaya Lorentz atau gaya antara dua kawat berarus listrik. Jadi nanti kondisinya dua kawat itu didekatkan, maka nanti kawat satu dengan kawat lainnya kan akan dipengaruhi oleh kuat medan pada kawat lain, maka nanti akan berbeda pula untuk gaya Lorentz. Implikasi dari munculnya medan magnet dari kawat yang dialiri arus listrik adalah munculnya gaya antar dua kawat yang dialiri arus listrik. Kita kembali ke tinjau kawat sejajar yang dialiri arus listrik ini ya. Jadi kawat pertama I1, kawat kedua I2. Nanti akan ada simbol A adalah jarak antar kawat. Lalu L adalah panjang kawatnya. B yang terbentuk itu kuat medan magnet ya. Tinjauan kita nanti ada di sini. Kuat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus 1. Jadi fokus kita di kawat 1 dulu. Di lokasi kawat berarus 2 adalah, jadi kan ini ya,
Kalau misalkan kita perhatikan apa namanya arah medan magnet, ibu jari ke kanan ya, I-nya ke kanan, maka nanti si 4 jari itu akan mengenai batang yang nomor 2 atau kawat nomor 2 yang arahnya ke sini. Kemana nih? Ke kita ya, kalau misalkan si kawatnya horizontal. Oke. Kuat medan pada kawat 1 yang mengenai kawat 2 itu adalah μ0I per 2 pi A. μ0I per 2 pi A. Oke, ini adalah kuat medan secara umum. Oke. Arah medan magnet ini tegak lurus kawat, tadi sudah. Karena kawat 2 dialiri arus listrik, maka ada gaya Lorentz yang bekerja pada kawat 2. Arah arus listrik pada kawat 2 dan arah medan magnet pada kawat tersebut saling tegak lurus. Arahnya ke kanan, medan magnetnya ke kita, itu membentuk sudut 90 derajat. Maka gaya Lorentz yang dialami kawat 2 adalah awalnya ya, F itu kan bil. Oke. Nah, di sini I-nya kita gunakan I2. L-nya adalah L2, tapi B-nya adalah B yang mempengaruhi gaya Lorentz pada kawat 2 kan munculnya aliran arus pada kawat pertama. Maka di sini kita gunakan B21. B21 apa? B21 di atas ini. Ya, jadi hasilnya itu adalah I2 kali μ0 I1 dibagi 2 pi A dikali L2. Atau kalau mau kita susun ulang, jadi seperti ini ya. μ0 per 2 pi atau μ0 I1 I2 kali L dibagi dengan 2 pi A. L2 adalah panjang kawan dan dialiri arus I2. Oke. Kalau misalkan yang ditanya adalah gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat 2, ya tinggal L2-nya pindah ke kiri aja. Jadi nanti F21 per L2 sama dengan μ0 I1 kali I2 dibagi 2 pi A. Jadi L-nya pindah. Nah, simbolnya biasanya menggunakan F kecil. Oke, jadi seperti ini. Kita coba lihat contoh soalnya agar mudah memahaminya. Berapa besar dan arah gaya antara dua kawat yang panjangnya masing-masing 5 meter ya. Terpisah sejauh 6 cm. Jika masing-masing dialiri arus 35 dalam arahnya. Pertanyaan apa sih? Besar dan arah gaya. Oh ya, besar dan arah gaya. Antara dua kawat yang panjangnya masing-masing 45 dan terpisah sejauh 6 cm. Masing-masing dialiri arus 35 ampere. Sama ya? Sama-sama ke atas. Atau sama-sama ke bawah. Oke. Besarnya dulu kita cari bahwa besar itu adalah μ0 I1 I2 kali L ya, bagi 2 pi A. Di sini L-nya 45. Oke. A-nya di sini sudah dikasih tahu ya, A-nya 6 cm atau 0,06 meter, atau boleh juga 6 kali 10 pangkat minus 2. Medan magnetnya nanti, medan magnet, ada medan magnet di sini. Oh, enggak perlu. Jadi kita cari aja tanpa menggunakan persamaan medan magnet, walaupun ini include atau masuk persamaan medan magnet. μ0 4 kali 10 pangkat minus 7. Oke. Y1-nya sama-sama 35 ya. L-nya di situ 45. 2 pi kali 6 kali 10 pangkat minus 2. μ0 itu 4 pi. Oke, coret-coret ya. 4 pi dengan 4 pi, sisa 2 pi. Lalu apa lagi nih? 35 kali 35 kali 45. Berapa? Atau ini dulu. 2 pi dengan 6 sama-sama dibagi 2, 3. Ini
45 dibagi 3, 15. Maka nanti 35 kali 35 kali 15 kali 10 pangkat minus 7 bagi yang bawah ya. 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 kalau kalian mau naikkan boleh dinaikkan. Jadi hasilnya di sini kan berapa? 35 kali 35 kali 15 kali 10 pangkat minus 7 kali 10 pangkat 2. Jadi kalau pangkat dipindah letaknya, posisinya, maka nanti plus minusnya berpengaruh. Oke, kalau misalkan saya hitung ya, 35 kali 35. 18.375 Pak. 18.375. 18.000. 375. Ya. Itu langsung semuanya. Iya Pak, 35 kali 35 kali 15. Oke, kali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini tinggal kalian sesuaikan aja. Berarti kalau 18.375 atau bisa nanti berapa nih? Komanya kita geser ke kiri ya. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 1,8375 kali 10 pangkat minus 1. Atau kalau mau sebagaimana di soal atau di situ ya hitung-hitungannya 0,18375 Newton. Ini pembulatan hasilnya. Jadi seperti itu. Untuk gaya Lorentz pada dua kawat yang didekatkan. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kira-kira bagaimana arah gayanya? Apakah dia tolak-menolak atau tarik-menarik? Nah, nanti itu ada dua pilihan. Apakah nanti si arah arusnya, si arah gayanya itu seperti ini, ya? Gimana? Masuk atau keluar? Nah, ini bisa kita analisa walaupun nanti langsung dapat kesimpulan ya. Ini kita bisa analisa dengan arah arusnya. Oke. Arah arus ini kan kebetulan kedua arus yang dialirkan itu arahnya sama. Oke. Kita analisa dengan gambar yang kiri itu. Arah arus ke atas ibu jari, kemudian tadi itu medan magnetnya medan magnetnya pada kawat 2 itu masuk di sini ya. B cross ya. Cross. Oke. Kita dapat arah medan magnet kan masuk nih. Lalu kita gunakan kawat kedua. Arah arus ke atas, medan magnetnya atau 4 jari kalian masuk ke kertas, maka telapak tangan itu menghadap ke kiri. Berarti sudah sesuai. Yang ini arahnya ke kiri. F2. Lalu F1-nya kita mau menentukan arah F1 apakah dia ke kanan atau kiri. Oke. Kita pinjam kawat 2, arah kawat 2 itu ke atas. Kemudian 4 jari itu ketika mengenai kawat 2, kawat 1 ya atau kawat yang sebelah kiri, dia keluar dari kertas. Kalau keluar kan dot. Nah, kita sudah mendapatkan arah medan magnetnya pada kawat pertama. Jadi pada kawat pertama medan magnetnya itu keluar kertas berarti menuju kita ya. 4 jari kalian menuju kalian, lalu ibu jari ke atas, kemudian telapak tangan itu ke arah kanan. F1. Kesimpulannya, kalau misalkan arah arusnya itu sama, maka gaya Lorentz-nya atau gaya yang bekerja pada kawat dia tarik, menarik. Atau kalau misalkan ini hanya F2, berarti kalau F2 itu ke kiri, kalau F1 ke kanan. Nah, nanti kalau misalkan yang sebelah kanan berlawanan. Jadi kalau misalkan kondisinya itu berlawanan, maka nanti
Kita yang ubah yang ini aja. Ini ya. F2 kan tetap ke kiri kayak tadi. F2-nya ke sini. Oh enggak bisa. Oke, kita analisa dari kawat-kawat yang ada. Pertama, kawat 1 dan 2. Kita mau menentukan medan magnet yang nempel pada kawat 2 itu seperti apa. Kalian gunakan kaidah tangan kanan, ibu jari kalian pada kawat pertama itu ke bawah, maka 4 jari itu nanti menyentuh kawat 2, dia akan keluar. Ketika keluar, itu kan simbolnya dot ya. Sudah ada medan magnet pada kawat 2, maka kita gunakan kaidah tangan kanan, 4 jari itu keluar pada kawat 2, arah arusnya ke atas, maka telapak jari keluar atau ke arah kanan. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah atau di YouTube ada ya. Kemudian untuk medan magnet pada kawat pertama kira-kira arahnya kemana nih? Ya, kita pinjam kawat 2. Kawat 2, arah arusnya ke atas, ibu jari ke atas. Lalu 4 jari itu ketika menyentuh kawat 1, kalau kita kalau kita terus putar tangan kita nanti kan akan keluar dan menyentuh kawat 1. Di sini tandanya dot juga. Oke. Kemudian ya, kawat apa itu namanya? Sebentar. Oke, ini keluar. Ini juga keluar. Oke, ini keluar. Ibu jari ke bawah. Kemudian 4 jari itu masuk. Oke, di sini ada yang empat jari itu masuk ke sini sih. Saya analisa dulu ya. Kalau arahnya itu sama, bentar ya. Kita mau menentukan medan magnet pada kawat pertama, kita pinjam kawat nomor 2, ya. Kita arahkan ibu jari ke atas, maka pada kawat 1 dia akan menuju kita, simbolnya itu dot. Oke. Kemudian pada kawat 1 arah gaya Lorentz-nya ketika empat jari ke arah kita, lalu siapa nih, ibu jarinya ke atas, berarti kan gaya Lorentz ke kiri. Oke. Oh ya, benar. Benar-benar. Berarti ini tadi. Ya. Ibu jari ke bawah, oke, 4 jari ke arah kita, maka si telapak ke kiri. Oke ya. Nggak perlu saya analisa ulang. Kawat 2, gaya Lorentz-nya ketika ibu jari ke atas, kemudian 4 jari ke arah kita, dia ke kanan. Benar ya? Oke. Kesimpulan apa? Kalau misalkan arah arusnya berlawanan, maka gaya Lorentz-nya tolak-menolak, arahnya keluar masing-masing ya. Kalau misalkan arah arusnya sama, maka gaya Lorentz-nya itu tarik-menarik dan juga dia akan semakin dekat ya. Atau arah gayanya itu ke kiri atau saling menarik atau masuk ya. Itu tadi untuk gaya Lorentz pada 2 kawat yang didekatkan.
Jadi nanti si kawat yang di soal ini, kasus yang di soal ini, maka nanti kawatnya lama-kelamaan akan mendekat. Kemudian di sini definisi 1 ampere. Berdasarkan gaya antar dua kawat yang tadi kita bahas, kita bisa mendefinisikan besar arus 1 ampere. Misalkan dua kawat sejajar tersebut dialiri arus yang tepat sama. Jadi tadi kan sama-sama 35 derajat, 35 ampere. Maka gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat, berarti F per L ya. Mu 0 I kuadrat dibagi dengan 2 pi A. Asumsinya adalah arusnya 1 ampere dan jaraknya 1 meter, maka nilai gaya persatuan panjang itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 7. Ya. Karena mu 0 kan 4 pi ya. 4 pi 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dibagi 2 pi. Hasilnya adalah sekian. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan arus yang mengalir pada kawat sejajar besarnya 1 ampere dengan catatan jika gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat adalah 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter. Oke, di situ definisi 1 ampere. Jadi pada arus yang dialirkan 1 ampere, maka nanti gaya persatuan atau F per L-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 7. Oke. Sepertinya sudah selesai ya. Tadi terakhir definisi ampere. Kira-kira dari kalian ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau kalau enggak ya cukup sebelum nanti saya simpulkan. Silakan. Kalau ada, boleh langsung. Kalau dirasa cukup ya cukup. Cukup, Pak. Cukup. Oke. Jadi kesimpulannya gini, pada sisa-sisa atau medan magnet lanjutan, pertama induksi atau kuat medan magnet, ternyata ketika kawat melingkar itu kita susun atau kita tumpuk atau kita susun ya. Jadi kalau lingkaran lebih dari satu kita susun membentuk seperti pegas, maka di situ istilahnya adalah bentuknya solenoid atau solenoid. Persamaan bisa kalian cari, bisa kalian cek di sini. Lalu ketika solenoid itu kita bengkokkan membentuk sebuah lingkaran, nanti sama untuk cara mencarinya, cuman panjangnya menjadi keliling lingkaran. Itu dengan istilahnya adalah toroida. Lalu gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat kawat yang dialiri arus listrik di mana kawatnya itu berada di sekitar medan magnet. Ada 3 kondisi. Pertama, kalau kawatnya lurus atau yang normal ya, ideal. F sama dengan bil sin theta, di mana theta adalah derajat antara B dengan L. Lalu kalau misalkan yang ditanyakan di Lorentz adalah sebuah partikel pada medan magnet atau partikel yang bergerak pada medan magnet, maka persamaannya bekis sin theta. Tetanya adalah derajat antara Q muatan dengan B. Oke. Lalu yang terakhir gaya pada dua kawat yang didekatkan. Nah, nanti gayanya baik gaya satu terhadap kawat 2 atau gaya terhadap kawat 2 terhadap kawat 1, maka nanti F12 itu mu 0 kali I1 kali I2 dibagi dengan 2 pi A dikali L si panjang kawat. Nah, di situ kita bisa menentukan arahnya apakah sama-sama menarik atau sama-sama menolak, tergantung dari arah arus yang diberikan. Oke, jadi seperti itu. Sepertinya sudah selesai juga untuk materi kali ini. Nanti untuk materinya bisa kalian akses di kampus, atau nanti kalau misalkan kalian mau cek video, ada insya Allah saya bagikan ya untuk rekaman videonya. Terima kasih atas partisipasinya. Lalu jangan lupa yang mendapatkan giliran mengumpulkan tugas di pekan ini, karena saya cek tadi masih ada yang harus mengumpulkan ya. Dikumpulkan video presentasinya sama
PKT-nya. Baik, dari saya sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Oke.